Halo semuanya, selamat datang kembali di Insight episode ketiga pada periode Himpunan 2021 ini. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Andini Fatima dari Divisi Hubinsos. Nah, aku ini dari angkatan 2020, teman-teman. Di sini juga aku yang bakal menjadi host pada Insight kali ini. Nah, teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu nih dari divisi akademiknya HMPSMA, yaitu Kalista. Hai Kalista. Halo, halo. Nah, pada insight kali ini kita akan tanya-tanya Kalista nih tentang cara belajar yang efektif. Nah, sebelumnya nih Kalista, aku mau nanya dulu, gimana nih kabarnya Kalista di semester 3 yang lalu ini nih yang lagi kita laksanain ini? Uh, nggak baik banget, nggak buruk banget. So-so lah. Oh gitu ya, kalau aku sih ya sama lah, agak naik turun gitu semester 3 ini ya. Bener-bener. Oke, nih Kalista, pertama-tama boleh nih kenalin diri dulu, siapa sih Kalista ini dari nama, angkatan, dan juga jabatannya apa nih di himpunan gitu. Oke. Jadi halo semuanya, kenalin aku Kalista Iren, biasa sering dipanggilnya Kalista dari Matematika Angkatan 2020. Dan di sini aku juga menjabat sebagai staf divisi akademik dari HMPSMA. Semoga sharing-sharing hari ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Itu aja. Nah, gitu kan teman-teman, Kalista nih kita udah kenal. Nah, cocok banget nih kalau menurut aku ya, kita tanya-tanya tentang cara belajar ke salah satu anggota divisi akademiknya HMPSMA nih teman-teman. Nah, sebelumnya aku mau tahu nih, Kalista. Kan Kalista ini angkatan 2020, yang dimana angkatan pertama yang menjalankan perkuliahan ini secara full online gitu ya, dari awal kuliah sampai sekarang gitu. Nah, boleh nih Kalista coba ceritain sedikit gimana kesannya dalam menjalani perkuliahan online selama ini. Oke, kalau aku sendiri sih pertama-tama waktu tahu full online agak sedih ya, soalnya kan namanya maba ya. Pasti pengennya ketemu teman baru, kenalan, terus kayak mengenal lingkungan baru lah. Karena kan kuliah itu beda banget ya sama SMA. Cuman setelah tahu harus full online, ya agak sedih sih. Cuman ya kita harus menyesuaikan dengan situasi yang COVID sekarang ini kan. Dan waktu awal-awal maba tuh agak kesulitan sedikit sih menyesuaikan diri dengan perkuliahan online karena kan benar-benar harus serba mandiri, harus benar-benar fokus. Kalau kita nggak ada niatan buat belajar ya, akhirnya nilai-nilai kita bakalan jelek kan akibatnya. Jadi harus ada proses penyesuaian diri buat aku yang cukup lama. Tapi sering berjalannya waktu, sekarang udah semester 3, lama-lama makin udah mudah lah beradaptasi dengan perkuliahan online saat ini dan semakin enjoy pastinya. Nah, iya gitu. Bener banget nih Kalista, pasti sampai sekarang di semester 3 ini belum tahu ya, di mana sih kelas kita tuh gitu kan. Benar. Oke nih Kalista, selama kuliah dari rumah nih, pastinya kan ada banyak hal banget yang bisa mengganggu Kalista dan juga teman-teman lain nih, mengganggu pembelajaran daringnya kan. Nah kalau aku sendiri misalnya, aku itu sering banget keganggu sama yang namanya sosial media. Kayak sosmed ini tuh sangat amat dekat kan sama kita kalau misalnya di zaman-zaman online kayak gini. Jadi kalau misalnya lagi belajar, ya sering keganggu sama yang namanya notif-notif yang masuk, entah dari teman ataupun dari aplikasi hiburan lainnya gitu kan. Selain itu juga, aku juga keganggu sama yang namanya ngantuk, Kalista. Aku kalau kelas online ini ngantuk banget. Terus karena udah ngantuk, jadi kalau belajar tuh sukanya di kasur gitu kan. Itu udah nyaman banget buat tidur. Benar-benar. Nah, nah, nih kalau dari Kalistanya sendiri, gimana sih caranya mengatasi gangguan-gangguan kayak gitu? Biar kita tetap fokus yang namanya untuk belajar. Oke. Nah, kalau menurut aku sih yang namanya gangguan itu alami banget ya. Kayak kita nggak bisa mencegah itu terjadi juga. Kayak misalnya anjing tetangga tiba-tiba berisik, kita kan juga nggak tahu kan, tiba-tiba langsung, aduh berisik banget gitu kan. Kita nggak bisa suruh diam juga. Nah, menurutku pertama-tama sih kita sendiri yang harus punya komitmen kalau kita mau fokus saat kelas itu berlangsung. Kalau kita udah punya komitmen untuk mau belajar, pastinya saat kelas itu walaupun ada berisik, ada notif masuk, kita tetap konsentrasi. Nah, selain komitmen itu juga, kita bisa bikin suasana sekitar kita jadi lebih mendukung. Misalkan, pertama kita
pilih ruangan yang memang kondusif dan nyaman buat kita belajar. Misalkan nah itu ada anjing menggonggong ya, salah satu contoh. Jadi pilih ruangan yang kondusif, kemudian nyaman buat kita belajar juga. Kemudian misalkan atur juga posisi laptop, kecerahan laptop kita, kemudian suaranya juga yang bikin kita nyaman saat dengar dosen itu penjelasan. Kemudian kalau HP, mungkin usahakan untuk notifnya dimatiin dulu. Jadi kalau bunyi notif line atau WA kayak ya jangan dihiraukan dulu lah. Apalagi kalau itu notif dari temen ngajak main dan sebagainya kan. Itu pasti menggoda banget. Dan yang terakhir mungkin aktif waktu kelas. Kayak jawabin pertanyaannya dosen itu efisien banget untuk mencegah ngantuk sih. Karena kita kayak stay alert banget. Takutnya tiba-tiba dosennya manggil lagi. Dan ketika kita ikut nanya-nanya ke dosen tuh, kita jadi lebih paham juga soal materinya dan mencegah ngantuk pastinya. Itu sih dari aku. Nah, iya bener banget sih ya. Kalau dari yang aku rasain gangguannya emang biar kita fokus tuh, yang satu sih komitmen gitu kan, karena tahu kita harus belajar nih gitu. Terus juga kayak yang tadi aku bilang aku ngantuk gitu, udah harus jauh-jauh dari kasur gitu kan, menempatkan posisi yang bagus. Sih keren Kalista gitu. Oke, nah pertanyaan yang tadi kan kita udah ngebahas tentang gangguan yang bisa ngerusak fokus pembelajaran daring kita nih Kalista. Tapi pastinya juga dari kita sebagai mahasiswa punya yang namanya keinginan untuk bisa belajar dengan baik gitu kan. Nah, menurut Kalista sendiri nih, kayak gimana sih pembelajaran daring yang ideal atau yang diharapkan banyak sama mahasiswa kayak kita ini supaya kita bisa belajar dengan efektif? Oke, mungkin kalau disamaratakan agak susah ya, karena preferensinya setiap mahasiswa itu pasti beda-beda. Ada yang suka kalau misalkan kelasnya full 2 jam dipakai sinkronus, dosennya bla 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 ngomong terus. Ada juga yang sukanya sejam aja lah sinkronusnya, sisanya kayak kita bisa belajar sendiri. Nah, tapi kalau menurut aku, kalau secara umum, pastinya yang pertama, pemanfaatan waktu dosennya itu baik dan efektif. Jadi nggak terlalu lama dan juga nggak terlalu sebentar. Kalau misalkan materinya udah selesai, ya udah beres. Jangan kayak dimolor-molorin juga gitu kan ya. Kemudian yang kedua, cara penjelasannya itu disesuaikan dengan yang mahasiswa suka. Misalkan nggak terlalu cepat dan juga nggak terlalu lama banget. Dan disertakan misalkan dengan contoh-contoh soal, kemudian contoh aplikasinya di kehidupan sehari-hari, jadi mahasiswa lebih mudah untuk menangkap materinya. Kemudian ada interaksi juga sama mahasiswa ya, jadi nggak bener-bener 2 jam dosennya doang yang ngomong kita dengerin. Itu pasti ngantuk ya, apapun kalau dosen yang ngomong terus akunya ngantuk. Jadi harus ada interaksi dengan mahasiswa, tapi yang nggak terlalu sering juga, misalkan dikit-dikit interaksi, kan takutnya mahasiswa nggak nyaman juga, jadi di jumlah yang moderate lah. Dan satu lagi pasti pembawaan dosen yang enak didengar, misalkan kayak cara bicaranya yang enak, dengan kalau misalkan dia on cam juga pembawaannya oke, jadi kita mahasiswa juga enak liatnya. Menurut aku kayak gitu sih. Iya ya, aku setuju banget sih sama yang ada interaksi sama mahasiswanya juga gitu. Jadi kan nggak cuman dosennya aja gitu yang aktif, tapi mahasiswanya juga bisa paham langsung dan juga, oh ngerti nih jalannya gimana-gimana gitu kan. Nah gini Kalista, aku mau nanya nih kepo sedikit. Kalau Kalista ini sebenarnya sering nggak sih belajar bareng gitu sama teman-teman atau lebih seringnya belajar sendiri? Oke, kalau untuk online ini, aku sendiri sih jujur agak jarang ya belajar bareng teman-teman secara online, misalkan lewat Discord atau lewat Google Meet. Sebenarnya alasan saya itu adalah ketika online, aku tuh kayak kurang bisa memahami pertanyaan dari teman-teman. Misalkan dia nggak ngerti sesuatu. Karena kita nggak ketemu langsung, kan kayak susah gitu loh, kamu nggak ngertinya di mana, jadi sulit untuk mengajarkannya. Tapi aku sendiri waktu online ini masih ngajar di MedClub, jadi lewat video pengajaran, di situ membantu misalkan teman-teman mahasiswa lainnya yang kurang paham di suatu materi. Terus kalau offline itu mungkin aku lebih sering sih buat belajar bersama, karena aku lebih bisa memahami temanku misalkan nggak ngerti materi apa, nggak ngerti soal mana, jadi ngajarinya langsung on the spot dan pasti itu lebih efisien waktu juga. Kayak gitu sih menurutku.
Berarti Kalista juga tipe orang yang setuju ya kalau semisalnya cara belajar yang efektif juga itu dengan mengajar, ngasih tahu ke temen gitu ya. Oh iya, setuju banget sih pastinya. Karena ketika kita ngajar, di satu sisi kita mereview lagi gitu apa yang udah kita pelajarin. Dan dengan mengajar itu sendiri, kita juga bisa tahu misalkan salah kita di mana. Misalkan teman yang kita ajarin itu ngoreksi, kayak menurut aku, ya ini nggak gini deh. Jadi kita juga tahu gitu loh, salah kita di mana. Jadi bisa belajar lah dari teman kita juga. Oke. Nih, tapi ya Kalista, kalau aku sendiri gitu ya. Aku sama sih sebenarnya, ada samanya dikit sama Kalista tadi. Aku juga cara belajarnya itu cenderung lebih suka ke diri sendiri dulu, ngulik sendiri gitu. Ya, abis itu dari ngulik sendiri itu kalau misalnya aku udah pusing banget, itu baru aku bisa nanya ke teman, kayak minta ajarin sih ini gimana jawabannya yang bener gitu kan. Terus aku juga dengar-dengar kalau misalnya dari yang dahulu-dahulu gitu kan, cutting-cutting gitu, katanya emang banyaknya tuh kalau di perkuliahan belajarnya tuh secara berkelompok. Cuman kalau dari online gini kan, aku belum merasakan itu adalah cara belajar yang efektif untuk aku ya, gitu. Benar-benar, Terus, oke. gitu. Terus kalau Kalista tuh, kalau aku ya, suka yang namanya kalau belajar sendiri itu diikutin juga sama yang namanya nyatet, ngeringkas lagi materi yang udah dikasih sama dosen gitu. Jadi kalau misalnya pas di deket-deket kuliah mau ujian gitu, jadi pas deket-deket itu tuh aku udah bisa review, terus baca-baca ringkasan yang aku bikin gitu. Gitu Kalista. Nah, kalau misalnya tadi kan aku agak menyerempet tentang ujian gitu. Kalau dari Kalista sendiri, gimana sih cara mempersiapkan ujian dengan baik? Oke. Salah satunya tadi yang udah dibilang sama Dini, pastinya bikin catatan. Bikin catatan itu bermanfaat banget. Terutama misalkan kalau dosen kita tuh ngasihnya dalam bentuk PPT, misalkan bahasa Inggris gitu ya. Terus itu juga panjang-panjang. Nah, kalau H-1 kita baru baca lagi semua PPT-nya dan itu pakai bahasa Inggris kan pasti lama ya buat menyerapnya. Belum ngertiin lagi ini artinya apa ya. Kalau kita udah bikin catatan sendiri pakai bahasa kita sendiri kan enak belajarnya, cepet lah kelarnya kayak gitu. Terus yang kedua, jangan biasain diri buat sistem kebut semalam sih. Karena materi ujian itu banyak banget, berbab-bab, bahkan ada yang sampai belasan atau puluhan. Akan lebih efektif misalkan setiap minggunya kita review materi minggu ini, kita belajar apa aja ya. Walaupun cuma 30 menit atau sejam, itu akan bermanfaat banget waktu H-1 ujian. Jadi kita kayak tinggal review lagi dan itu nggak akan makan banyak waktu. Yang kedua, latihan soal yang banyak, terutama untuk mata kuliah yang hitung-hitungan lah. Jadi kayak misalkan dari soal ujian tahun lalu, atau misalkan latihan soal dari buku referensi, atau yang dikasih pribadi oleh dosennya, itu coba dikerjakan lagi. Dan kalau bingung, jangan malu-malu gitu loh untuk nanya ke dosennya. Kan belum ujian kan, jadi masih boleh nanya dong pastinya buat soal-soal itu. Lalu yang berikutnya, tidur cukup. Itu penting banget, apalagi kalau ujiannya pagi ya. Jadi kayak jangan memaksakan diri untuk belajar terus. Ujiannya jam 7, kita belajar sampai jam 3 pagi, terus habis itu baru tidur. Kayak yang ada waktu besoknya tuh kita ngantuk, dan akhirnya nggak konsentrasi ngerjain, padahal udah belajar setengah mati kan. Dan makan dulu terutama kalau misalnya ujiannya di jam 1, makan siang dulu, atau kalau ujian di jam 7, sarapan dulu. Karena kalau perut lapar, kalau aku sih nggak bisa konsen ya kalau perut lapar. Kayak nggak enak lah waktu ngerjain ujiannya. Lalu apa lagi ya? Oh, mungkin kalau online, nyiapin segala pernak-pernik yang udah dikasih tahu dosen, mulai dari sinyal, terus juga baterai laptop, itu disiapin lah. Dan mungkin kalau offline, datang tepat waktu. Jangan mepet-mepet, nanti malah nggak bisa ikut ujian. Kayak gitu menurutku. Nah, itu teman-teman, cara Kalista mempersiapkan ujian dengan baik ya. Dan aku di sini sadar, aku tuh ternyata kurang baik menyiapkan ujiannya. Karena apa? Materi iya, aku cicil dari jauh-jauh gitu, ngerangkum ya. Tapi untuk latihan soal, aku masih yang namanya SKS, teman-teman. Dan masih suka belajarnya sampai tengah malam gitu. Itu dia, ujian aku kurang maksimal. Oh iya, aku lupa satu lagi, Din. Jangan lupa berdoa, guys. Berdoa dulu sebelum ujian-ujian, itu penting banget. Iya, Tuhan itu nggak ada nomor 2-nya ya teman-teman. Betul.
Oke, nih teman-teman, aku kan udah tahu nih ya kalau semisalnya Kalista ini salah satu mahasiswi Matematika Unpar 2020 yang sangat unggul di bidang akademiknya, teman-teman. Nah, boleh nih Kalista cerita sedikit gimana caranya untuk menetapkan, mempertahankan nilai agar tetap stabil, padahal kan materinya makin lama makin sulit nih, apalagi sekarang udah di semester 3 gitu. Oke. Sebenarnya nggak unggul-unggul banget lah ya akademiknya. Ada teman-teman lain juga yang kayak nilainya bagus-bagus banget. Mungkin menurutku cara paling efektif untuk mempertahankan nilai itu adalah pahami setiap bab yang ada itu sebaik mungkin. Misalkan minggu ini kita belajar 2 bab, dan kita tuh ada hal yang nggak ngerti. Jangan tunda itu sampai nanti mau ujian baru kita pahamin lagi. Yang ada itu udah ketumpuk banyak gitu loh. Jadi kalau ada yang nggak ngerti, langsung aja tanya ke dosennya. Atau misalkan kalau kita nggak berani langsung tanya ke dosennya, tanya ke teman kita yang lain yang udah bener-bener paham gitu loh. Jadi kayak kita nggak menampung pertanyaan sebaik mungkin sebelum ujian, karena yang ada malah jadi keteteran. Terus kerjakan semua tugas, ujian, atau kuis yang diberikan itu dengan sebaik mungkin. Untuk tugas, mau itu dosennya bilang masuk nilai, atau dosennya bilang nggak masuk nilai, kerjain aja sebaik mungkin gitu loh. Karena kan dosen-dosen tuh juga melihat usaha kita gitu loh. Kalau kita ngumpulin kan dia, oh mahasiswa ini tuh rajin loh, dia bener-bener ngejain semua tugas yang saya berikan. Jadi dengan kita kerjain mungkin itu juga akan memberikan umpan balik ke kita. Dan berikutnya, set mindset yang positif. Kayak ketika misalkan di satu quiz kita dapat jelek, jangan bikin itu jadi kita sedih, kemudian terbawa sampai quiz yang berikutnya. Karena yang ada malah membuat nilai-nilai berikutnya tuh jadi jelek. Kalau misalkan yang ini udah jelek, ya udah, bikin itu jadi pelajaran berharga buat yang berikutnya, dan jangan bikin kesedihannya itu jadi berlarut-larut. Mungkin itu aja sih dari aku. Ya, keren-keren. Nah, oke. Kita kan tadi udah bahas ya seperti apa proses pembelajaran daring yang ideal agar kita bisa belajar dengan efektif gitu ya. Kayak misalnya ada notif dimatiin dan HP ditaruh jauh-jauh, terus abis itu jangan SKS kalau misalnya mau ujian, membuat rangkuman, dan juga pastinya jangan lupa latihan soal tuh teman-teman. Itu secara singkatnya untuk belajar secara efektif gitu. Mungkin belajar yang efektif tuh udah banyak ya, tapi ada nggak sih Kalista tips tersendiri untuk belajar yang nggak hanya efektif, tapi dia juga efisien? Oke, ada sih pastinya. Yang pertama itu dari timing. Kapan kita belajar dan berapa lama kita belajarnya. Ada orang-orang tertentu yang lebih suka belajarnya itu dari sore sampai misalkan sebelum jam 9. Ada juga mungkin yang tim subuh-subuh baru belajar. Nggak apa-apa juga, asal nggak kurang tidur ya. Jadi kayak kalian harus benar-benar tahu, aku sendiri tuh paling suka belajar di waktu kapan. Jadi di waktu itu ya aku manfaatin sebaik-baiknya. Dan waktu kalian belajar itu sendiri, jangan terlalu sebentar dan jangan terlalu lama. Jadi misalkan kalian cuma belajar 30 menit abis subay, ya itu kan bentar banget gitu ya. Atau kalian bener-bener estafet belajarnya 3 jam belajar terus, itu juga nggak gitu efektif menurutku. Mungkin enaknya kayak kita belajar sekitar 45 menit nih, kita bener-bener fokus sama pelajaran kita. Habis itu ya udah kita tutup dulu, kita istirahat bentar, misalkan 10 menit gitu buat kita ngemil dikit, atau misalkan tidur-tiduran dulu bentar, tapi jangan sampai ketiduran sampai malam ya. Terus habis itu baru lanjut lagi belajarnya. Jadi bikin kayak timing yang tepat untuk kita belajar. Yang kedua, bikin target. Misalkan hari ini aku mau menyelesaikan 2 mata kuliah, masing-masing 2 bab, aku mau selesai pelajarin. Set target itu dan capai target itu. Jangan kayak target doang, tapi nggak kalian capai gitu loh. Dengan membuat target itu sendiri, itu akan memotivasi kita untuk semakin fokus waktu belajarnya, dan nggak buang-buang waktu lah, kesannya kayak gitu. Dan mungkin yang berikutnya, selalu bikin jadwal. Hari ini aku mau belajar apa ya? Hari ini aku mau ngerjain apa ya? Apa aja yang mau aku cicil? Dari situ pasti tugas-tugas dan juga semua kuis yang akan datang, itu pasti akan bisa dikerjakan dengan baik. Kayak gitu sih. Oke, berarti dari Kalista sendiri belajar yang efisien juga itu
dengan memberikan target ke diri sendiri apa yang harus diselesaikan, terus jangan jadi deadlineer gitu kan, dan juga pembentukan jam yang benar gitu, time managementnya gitu kan ya. Wah, keren. Nggak salah nih teman-teman, kita tanya-tanya sama anggota divisi akademiknya HMP SMA ini nih, Kalista, keren gitu. Oke. Sekarang kita pindah nih Kak, kalau dari tadi kan kayaknya Dini terus nih nanya-nanya gitu. Ada juga nih teman-teman kita yang nanya dari Matematika Unpar pastinya. Boleh nih, pertanyaan pertamanya dari Verena Risa. Gimana nih caranya ngumpulin semangat belajar dan gak males buat belajar? Karena kan kita juga tahu musuh utama dari pembelajaran daring itu kan kayak sekarang ini pasti rasa males sendiri itu kan ya. Gangguan tuh banyak banget. Jadi kalau menurut Kalista sendiri gimana tuh? Oke, thank you ya Verena buat pertanyaannya. Menurut aku males itu wajar banget. Aku pun juga sering males kadang-kadang, kayak pengennya nonton drakor aja, udah belajar nanti-nanti aja gitu ya. Mungkin pertama-tama kita harus membiasakan diri untuk melihat belajar sebagai hal yang menyenangkan. Kalau misalkan kita melihat belajar itu sebagai beban, kayak sesuatu yang membebani gitu ya, kayak kita nggak bakal enjoy belajarnya. Tapi kalau kita melihat belajar itu sebagai sesuatu yang happy-happy aja, bakal membangun kita, dan maka sewaktu belajar, kita akan lebih enjoy, dan ada motivasi kuat gitu loh untuk belajar. Berikutnya, buat suasana belajar kamu itu senyaman mungkin. Itu sesuai individu masing-masing ya. Mungkin ada yang sukanya sambil dengerin musik, atau ada juga yang semakin termotivasi ketika belajar bareng teman, atau mungkin sama pacar. Nah, itu boleh juga. Itu bisa jadi motivasi kuat tuh buat kalian belajar kan. Tergantung individunya masing-masing, kamu sukanya kayak gimana. Abis itu, yang kayak aku bilang tadi, kamu bikin target. Misalkan, nanti tuh setelah aku belajar, ada drama Korea loh misalkan yang mau aku tonton. Atau misalkan ada konser loh yang aku mau lihat, aku mau jalan-jalan sama temen loh, kayak gitu. Jadi, dengan kita udah ada target setelah belajar itu kita mau ngapain, kita tuh akan lebih termotivasi buat belajarnya, lebih semangat dan nggak setengah-setengah. Kayak gitu sih buat Verena. Nah, itu dia teman-teman, kalau dari Kalista tuh cara untuk ngilangin rasa malesnya itu bisa kayak tadi, ngubah mindset kita kalau belajar itu menyenangkan gitu kan. Jangan anggap musuh, karena kalau udah ketemu musuh kan kita juga manusiawi sebel gitu kan ya. Nah, terus yang kedua juga, taruh posisi terbaik untuk belajar gitu. Kasih yang terbaik pokoknya buat belajar. Nah, yang ketiga juga untuk ngilangin rasa malas itu tadi, bikin target tiap harinya mau nyelesain berapa, dan nantinya tuh reward buat diri sendirinya tuh apa gitu. Oke, lanjut nih Kak Lista ke pertanyaan kedua. Ada dari Albert HSLM. Sebelum kita tahu cara belajar yang efektif, gimana sih belajar cara belajar yang efektif itu? Nah, pertanyaannya yang bagus ya, karena gimana sih belajar cara belajar yang efektif? Karena segala sesuatunya harus diawali juga dengan belajar gitu kan. Dan pasti Kalista udah melewati hal ini kan, karena sekarang udah ngasih tips cara belajar efektif nih gitu. Gimana nih kalau dari Kalista? Boleh dijawab. Oke, thank you Albert buat pertanyaannya. Kalau menurut aku, mempelajari cara belajar yang efektif itu harus kita lihat dari 3 hal. Pertama, metode belajarnya apa. Kedua, durasi belajarnya berapa lama. Dan ketiga, pencapaian dari hasil belajar itu. Metodenya itu adalah, kita harus benar-benar mengenal diri sendiri. Metode belajar yang sesuai buat aku yang kayak gimana sih? Apakah yang sambil ngomong-ngomong, misalkan kamu ambil jalan-jalan, ngomong sendiri, ngulang pelajarannya, atau ada juga yang cuman diem, cuman baca doang, itu bisa langsung masuk, atau yang harus sambil nulis. Jadi harus benar-benar mengenal diri sendiri, apa metode yang paling cocok sih buat aku, kayak gitu. Yang kedua, tadi dari durasi. Kita harus membuat durasi belajar yang benar-benar efisien. Yang tadi aku udah sebut sebelumnya, tidak terlalu singkat dan juga nggak terlalu lama. Berapa sih durasi belajar yang cocok buat aku dan juga nantinya akan membuat semua pelajaran itu kayak tercover sewaktu kita belajar. Jadi durasinya itu juga harus di-set yang baik. Dan yang berikutnya adalah pencapaian dari hasil belajar itu. Setiap kita udah belajar, kita juga harus lihat hasil yang kita peroleh kayak gimana sih. Kalau misalkan masih jelek misalnya, ya kamu lihat apa sih yang masih salah dari cara belajar aku, dan jangan takut untuk misalkan nanya tips and trick dari teman kalian yang
memang bagus sih pelajaran itu. Kamu belajarnya kayak gimana sih? Kamu belajarnya dari sumber yang mana aja, sama siapa, kayak gitu. Jadi jangan takut untuk belajar dari orang lain karena belajar itu sumbernya banyak guys. Nggak cuma dari buku atau dari diri sendiri aja. Nah, itu aku juga setuju sama yang namanya, kalau aku lebih setuju yang dua awal itu, dari metode dan juga durasi. Karena durasi yang kelamaan kan kayak tadi Kalista bilang bikin mumet juga nih otak gitu, bosan gitu. Oke nih, pertanyaan terakhir Kalista, ada dari Anastasia GB 51. Gimana caranya bisa efektif belajar dengan waktu tidur yang nggak kurang dari waktu tidur seharusnya? Nah, gimana nih Kalista? Oke. Kalau boleh jujur sih, aku sendiri cukup strict soal waktu tidur. Jadi selama perkuliahan berlangsung, aku nggak pernah tidur di atas jam 12. Menurutku jam 12 itu udah batas tank, pokoknya aku harus tidur. Karena kelas paling pagi kan udah mulai jam 7 ya, itu artinya aku tidur sekitar 6,5 sampai 7 jam. Dan itu udah kurang dari waktu tidur yang disarankan sehat tuh kan biasanya 7 sampai 8 jam ya kalau nggak salah. Menurutku, kalau misalkan kita berakhir begadang atau nggak tidur, itu artinya time management kita sendiri yang masih kurang baik. Artinya mungkin di hari itu, ada waktu tertentu yang bisa kita gunakan untuk ngerjain tugas atau belajar, malah kita pakai misalkan buat main sosmed, main game, atau yang lain sebagainya lah. Jadi artinya, time management kita tuh belum berjalan dengan baik gitu loh. Banyak waktu yang kita bisa gunain buat hal-hal yang lebih berguna misalkan. Bukan berarti aku bilang kayak hiburan atau main HP itu nggak penting ya, itu boleh banget. Tapi kita harus bisa atur waktu, berapa lama sih buat kita refreshing, berapa lama buat kita belajar, supaya akhirnya waktu tidur kita tuh nggak kepake buat hal-hal yang nggak penting kayak gitu. Dan buat set waktu tidur kalian masing-masing. Pokoknya misalkan aku harus tidur dari 7 sampai 8 jam. Atau kalau misalkan lagi banyak tugas, ya sekurang-kurangnya 6 jam lah. Jangan sampai target itu nggak tercapai. Karena kan kalau misalkan kita kurang tidur dan terlalu memforsir otak kita, pada akhirnya ya hasil ujian atau hasil kuis kita, hasil belajar kita juga nggak akan maksimal. Dan mungkin satu lagi, kalau kalian udah ngantuk, jangan belajarnya tuh dipaksa. Karena dari pengalamanku itu nggak akan ada yang masuk pelajarannya. Waktu besok paginya kalian gak akan ada yang masuk kalau udah ngantuk gitu loh. Jadi mending tidur aja dulu, istirahat dulu, baru nanti lanjut lagi. Kayak gitu. Aku setuju banget. Jadi pada intinya kita juga harus disiplin sama diri kita. Nentuin kapan kita harus belajar, kapan kita harus main, dan juga kita kapan harus tidur gitu. Dan kalau dari pribadi aku adalah anak yang suka begadang gitu. Kadang tidur 5, 4 gitu kan, 4 jam gitu. Dan akhirnya emang iya jatuhnya di kuliah pun ngantuk kalau ada kelas pagi gitu. Didengar ya teman-teman tips dari Kalista ini. Oke, terima kasih banyak ya Kalista atas waktu dan partisipasinya hari ini untuk bisa menjadi pembicara di episode terakhir Insight pada periode himpunan tahun 2021. Sekian Insight episode ketiga ini. Selamat menikmati waktu liburan dan thank you for watching. Bye-bye, sampai jumpa di episode Insights berikutnya. Dadah! Thank you!